Pendahuluan. Latar belakang negara Indonesia disebut juga dengan istilah Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau dan kepulauan, sedangkan antara artinya di antara. Nusantara diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Suatu nusa memiliki makna bahwa seseorang harus memiliki suatu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa memiliki suatu makna walaupun kita berasal dari suku yang berbeda. Akan tetapi, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Adapun suatu bangsa memiliki makna untuk mewujudkan persatuan bangsa, banyak di antara kita yang belum mengetahui dengan dalam tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, makna Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, serta keterbukaan dan kejaminan keadilan. Oleh karena itu, kita akan mengecek seberapa besar pengetahuan membaca tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta keutuhan NKRI. Maka disusunlah makalah ini demi menambah pengetahuan membaca tentang materi tersebut. Bab 2. Permasalahan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk sikap warga Indonesia yang bangga akan kebangsaannya. 2. Bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sikap semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara dari suatu negara sudah tentu memiliki keterikatan nasional dengan negara yang bersangkutan sebagai perwujudan rasa bangga dan memiliki bangsa dan bernegaranya, yaitu mampu melahirkan sikap rela berkorban untuk memperoleh dan mempertahankan negara. Hal ini merupakan bentuk dari keterikatan kepada seluruh tanah air, adat istiadat leluhur, serta penguasa setempat. Semangat kebangsaan dari setiap warga negara harus dapat dijadikan motivasi spiritual seperti horizontal dan dalam mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa, menjadi keutuhan serta persaudaraan antar sesama. Sikap-sikapnya sebagai berikut. Ada 1. Mengedepankan keserasian, keselarasan, dan keharmonisan hidup yang dilandasi dengan oleh nilai-nilai keutuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menjunjung keadaan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, mengedepankan sikap keadilan sosial dan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, persaudaraan, kebersamaan, keharmonisan terhadap sesama. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia. Yang ketujuh, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kewajiban manusia. Nasionalisme. Kata nasionalisme secara etimologis berasal dari kata nasional dan isme, yaitu pemahaman kebangsaan yang mengandung arti kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Menurut Ensiklopedia Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Nasionalisme dalam makna persatuan dan kesatuan merupakan bentuk sebuah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Pemahaman nasionalisme dapat dibedakan antara nasionalisme dalam arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme di sini diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-lebihan sehingga memandang bangsa lain lebih rendah. B. Nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam pengertian luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tetap menghormati karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Dalam melakukan kerjasama dengan negara lain, yang diutamakan adalah persatuan dan kesatuan bangsa.
kepentingan, dan keselamatan bangsanya, serta tetap memandang bangsa lain sederajat dan menghormatinya sebagaimana bangsanya sendiri. Oleh sebab itu, nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, demokrasi atau demokratis. Setiap warga harus menanamkan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kebersamaan, prinsip persatuan dan kesatuan, prinsip demokrasi atau demokratis. 2. Patriotisme. Makna patriotisme yang berasal dari kata patriot dan isme yang merupakan sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan Indonesia atau herois. Dalam patriotisme Inggris adalah sikap yang gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban harta atau jiwa atau raga demi bangsa dan negara. Sikap patriotisme merupakan sikap yang bersumber dari perasaan cinta pada tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya. Semangat patriotisme dalam melahirkan seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap, dan perilaku terpuji, cinta tanah air. 3. Penerapan semangat kebangsaan. Pembahasan tentang patriotisme tidak dapat dipisahkan dengan nasionalisme karena keduanya merupakan perwujudan semangat kebangsaan. Para penyelenggara dituntut untuk memiliki kemampuan dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan serta mengantisipasi berbagai ancaman terhadap negara, baik dari dalam, contohnya seperti separatisme, anarkisme, konflik antar suku, korupsi, narkoba, dan lain-lain, dan maupun dari luar, contohnya itu seperti intervensi, agresi, propaganda yang mengintimidasikan, dan lain-lain, demi keutuhan negara dan kepentingan masyarakat. Semangat kebangsaan harus diimbangi dengan nilai-nilai religius dan pengendalian diri agar tidak menimbulkan perpecahan karena saling merasa bahwa negara dan bangsanya dianggap paling penting untuk diperjuangkan. Semangat kebangsaan dalam arti luas dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya itu dengan cara satu, yaitu keteladanan atau teladan merupakan sikap atau perilaku yang patut dicontoh atau ditiru karena perkataan dan perbuatannya. Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan seperti lingkungan rumah, sekolah, instansi pemerintahan, dan swasta, dan masyarakat luas. Kedua yaitu pewarisan. Pewarisan atau warisan merupakan cara atau proses menurunkan, memberi atau menyerahkan sesuatu pada pihak lain. Pewarisan semangat kebangsaan adalah cara 2. Ciri khas bangsa Indonesia. 1. Hidup bersama dalam perbedaan. 2. Kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia juga tersebar di daratan dan lautan. Kekayaan tersebut terdiri atas kekayaan hutan dan kekayaan laut. Ketiga, keramah tamahan penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. 1. Menggunakan barang buatan dalam negeri, berusaha meraih cita-cita. 3. Menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Menghormati bendera merah putih. 5. Mengikuti upacara bendera setiap Senin di sekolah dengan hikmat. 6. Giat dan tekun belajar untuk meraih cita-cita. 1. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia memiliki pemerintah yang berbentuk republik dan negara yang berbentuk kesatuan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Karakteristik wilayah Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas pulau-pulau atau gugusan kepulauan yang dipersatukan oleh laut. Jumlah yang dipersatukan oleh laut adalah
17,508, pulau dan baru 5,707. Pulau yang diberi nama bangsa Indonesia menyebutkan Kepulauan Indonesia yang bercirikan Nusantara. Dan posisi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa merupakan garis lintang yang memisahkan wilayah utara dan wilayah selatan bumi. Indonesia terletak di antara 60 lintang utara dan Indonesia beriklim tropis. Indonesia terletak di daerah tropis dan beriklim panas. Di samping itu, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia tanahnya subur sehingga semua rakyatnya kebanyakan bermata pencarian petani dan berkebun, serta Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. 3. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berarti pandangan, Nusantara berasal dari kata Nusa dan antara. Nusa artinya pulau, sedangkan antara yang dimaksud adalah diapit hal. Wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa terhadap Nusantara atau Indonesia. Kelangsungan hidup semua persatuan dan kesatuan bangsa sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dalam proses menyelenggarakan negara, terutama dalam proses-proses politik yang menyangkut kepentingan rakyat. Oleh karena itu diperlukan sikap dan kemampuan untuk menumbuh kembangkan semua persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain: 1. Kemampuan menemukan, memelihara, dan menjaga kepentingan hidup bersama. 2. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadat. 3. Kemampuan menghargai dan menjunjung tinggi HAM. 4. Kemampuan menjaga nilai dan norma masyarakat. Yang kelima, kemampuan menjadi bagian hidup masyarakat banyak. Yang keenam, kemampuan untuk menjaga sikap dan perilaku di berbagai situasi.